Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kami yang beranggotakan 4 orang. Pertama, Aiti Timariati, Dea Rizky Anugrah, Dina Widya Nur Afifah, dan Elmira Primasari Putri. Kami akan mempresentasikan materi tentang galvanometer. Untuk yang pertama yaitu penjelasan tentang prinsip kerja galvanometer yang akan disampaikan oleh Dina Widya. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, saya Dina Widya Nur Afifah. Di sini saya akan membahas mengenai prinsip kerja galvanometer sebagai alat ukur listrik. Galvanometer pada umumnya digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Di dalam galvanometer terdapat magnet permanen, lilitan kawat atau kumparan, jarum, pegas spiral, dan skala. Di sekitar magnet terdapat medan magnet. Untuk dua kutub magnet yang saling berhadapan, garis medan magnetnya berupa garis lurus. Dalam kasus ini, dari kutub utara menuju kutub selatan, kita dapat menyebutnya sebagai medan magnet. Selanjutnya, arus listrik mengalir dari terminal positif menuju kumparan, kemudian menuju terminal negatif. Galvanometer bekerja berdasarkan prinsip bahwa sebuah kumparan yang dialiri arus listrik dapat berputar ketika diletakkan dalam satu daerah medan magnetik. Pada dasarnya, kumparan terdiri dari banyak lilitan kawat. Sebuah galvanometer yang digunakan pada kumparan, kopel magnetik akan memutar kumparan. Cara kerja galvanometer yaitu berputarnya kumparan karena munculnya dua gaya Lorentz yang sama besar tapi berlawanan arah yang bekerja pada dua sisi kumparan yang saling berhadapan. Kawat tembaga dililitkan pada inti besi lunak berbentuk silinder membentuk satu kumparan dan diletakkan di antara kutub-kutub sebuah magnet permanen. Kawat berarus listrik yang berada di sekitar medan magnet akan mengalami gaya Lorentz. Pada kawat sebelah kanan, arah gaya Lorentz-nya adalah ke bawah, sedangkan kawat di sebelah kiri, arah gaya Lorentz-nya adalah ke atas. Garis tengah kumparan terhubung pada sebuah poros. Kedua gaya memiliki lengan torsi dengan nilai tertentu. Menggunakan konsep torsi, kedua gaya akan memiliki torsi dengan tanda yang sama, yang artinya kumparan akan berputar searah dengan putaran arah jarum jam. Jarum galvanometer akan berhenti di angka tertentu disebabkan adanya pegas spiral. Perputaran dari kumparan menyebabkan penyimpangan posisi sudut dari pegas spiral. Menurut hukum Newton, pegas spiral akan memberikan reaksi dengan memberikan torsi dalam arah yang berlawanan. Pada nilai penyimpangan tertentu, kedua torsi ini akan seimbang. Inilah saat jarum galvanometer berhenti berputar. Tanpa adanya pegas spiral, kumparan akan terus berputar selama arus listrik masih mengalir, seperti yang terjadi pada kipas angin contohnya. Arus listrik memasuki dan meninggalkan kumparan melalui pegas spiral yang terpasang di atas dan di bawah kumparan. Sisi kumparan yang dekat dengan kutub utara dan kutub selatan mengalami gaya Lorentz yang sama tapi berlawanan arah, yang akan menyebabkan kumparan berputar. Kemudian jarum menunjukkan pada skala tertentu. Angka yang ditunjukkan oleh skala menyatakan besar arus listrik yang diukur. Jarum galvanometer akan menyimpang ke kanan ketika arus positif masuk ke terminal positif. Begitupun sebaliknya, jarum galvanometer akan menyimpang ke kiri ketika arus positif masuk ke terminal negatif. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa konsep gaya Lorentz, torsi, dan hukum Newton dapat dipadukan dalam prinsip kerja galvanometer sebagai alat ukur listrik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Elmira Primasari Putri yang akan menjelaskan tentang sensitivitas galvanometer. Merupakan kemampuan galvanometer yang memberikan tanggapan terhadap perubahan nilai pengukuran. Ada 4 konsep yang dapat digunakan untuk menyatakan sensitivitas galvanometer. 1. Sensitivitas arus merupakan perbandingan antara simpangan jarum petunjuk galvanometer terhadap arus listrik yang menghasilkan simpanan tersebut.
Besarnya arus listrik biasanya dalam orde mikroampere, sedangkan besarnya simpangan dalam orde milimeter. Jadi, untuk galvanometer tidak memiliki skala yang dikalibrasi dalam orde milimeter. Harus dikonversi dulu ke dalam skala milimeter. Untuk selanjutnya, sensitivitas tegangan merupakan perbandingan antara simpangan jarum penunjuk galvanometer terhadap tegangan yang menghasilkan simpangan tersebut. Yang ketiga, sensitivitas megaohm. Sensitivitas megaohm ialah besarnya resistensi megaohm yang terhubung seri dengan galvanometer. Untuk menghasilkan simpangan jarum menunjuk galvanometer sebesar 1 bagian skala jika tegangannya yang disatukan sebesar 1 volt. Karena besarnya hambatan ekivalen dari galvanometer yang terhubung paralel dapat diabaikan bila dibandingkan dengan besarnya tahanan megaohm yang terhubung seri dengannya. Yang keempat, sensitivitas balistik. Konsep lain sebagai tambahan adalah konsep sensitivitas balistik yang biasa digunakan pada galvanometer balistik. Sensitivitas balistik adalah perbandingan antara simpangan maksimum dari jarum penunjuk galvanometer terhadap jumlah muatan listrik Q dari sebuah pulsa tunggal yang menghasilkan simpangan tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara menggunakan galvanometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Rizky Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian di galvanometer. Pemakaian galvanometer terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pemakaian di awal abad ke-20-an dan yang kedua pemakaian di era modern. Lanjut pemakaian di awal abad 20-an. Sementara pemakaian di era awal abad ke-20-an lebih dipakai untuk menemukan kesalahan yang terdapat pada kabel telekomunikasi. Jadi seandainya ada kabel yang putus tapi tidak terlihat, bisa dicek lewat galvanometer. Pada intinya yang dipakai oleh banyak alat adalah mekanisme dari galvanometer. Jika Anda kembali pada awal mula guna galvanometer, maka Anda hanya akan menemukan galvanometer yang dipakai untuk mengukur listrik dan disebut amperemeter. Dan yang kedua, pemakaian di era modern. Di era modern, galvanometer dipakai pada bagian penentuan posisi dan sistem kontrol. Ada banyak benda yang menggunakan galvanometer di era modern ini, hanya saja tidak bisa Anda lihat secara kasat mata. Misalnya pada pemrosesan bahan dengan laser berdaya tinggi. Pada proses ini, jenis mekanisme galvanometer loop tertutup dipakai. Selain itu, galvanometer cermin tertutup ini juga dipakai pada pengukuran laser, pengelasan sinar laser, display laser, aplikasi pencitraan, strolitografi, dan banyak lagi yang lainnya. Lalu untuk jenis lain yakni loop terbuka digunakan untuk beberapa jenis mesin pemindai background, mesin cetak, aplikasi militer, hingga sistem ruang. Di era modern, galvanometer memang tidak hanya dipakai untuk mengukur arus listrik saja, tetapi prinsip dipakai juga untuk alat lain yang tidak berhubungan dengan listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aititi Mariati dari kelompok 4 pengenalan alat ukur galvanometer. Nah, materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai cara merawat galvanometer. Adapun cara merawat galvanometer diantaranya, yang pertama, pilihlah tempat yang tidak langsung terkena cahaya matahari dalam melakukan kegiatan dengan galvanometer. Yang kedua, jangan melakukan percobaan menyimpan dan meletakkan galvanometer di tempat atau ruangan yang suhunya tinggi atau pada tempat yang lembab. Yang ketiga, jangan meletakkan galvanometer di tempat yang getarannya kuat seperti dengan mangan mekanik dan dekat alat yang menimbulkan medan magnet yang kuat. Dan yang terakhir, setelah selesai melakukan kegiatan dengan galvanometer, kembalikan kedudukan tombol-tombol galvanometer seperti semula. Itulah cara merawat alat ukur galvanometer. Terima kasih.